jalan ini dan sebagainya itu tidak layak kita lakukan. Setuju. Tujuan kita adalah bagaimana supaya Pioner ini bisa sejahtera, ekologi, jalan, dan kita menjadi pelopor dalam mendukung ekologi, sehingga begitu Pinetuk ini dalam masa enclosed minded pun kalau MBT nanti sudah lolos, maka MBT sudah bisa beroperasi. Nah, dukungan-dukungan seperti apa yang diberikan oleh sahabat-sahabat kita di Cina sana, pioner-pioner Cina? Kita diberikan barang-barang yang murah, mulai dari fashion, elektronik, motor listrik, mobil listrik, alat-alat pertanian, bahkan saya lagi mesin pelinting rokok dan packagingnya saya lagi pesen, mobil golf juga pesen. Bahkan saking hebatnya hubungan kita di sana, bahkan industri pertahanan pun menawarkan, yang kemarin Pak Prabowo gagal untuk melobi dengan China, saya berhasil melobi dengan China untuk masalah pertahanan, tapi untuk bukan konsumsinya Pioner. Kenapa saya itu sampaikan? Seperti itulah perhatian masyarakat Cina kepada kita, dan kita disambut luar biasa. Jadi ini juga menepis isu-isu bahwa di Cina itu bohong, nggak ada barter, nggak ada ini. Semua benar adanya bahwa barter itu ada, besar-besaran mendukung GCP. Mereka udah barter mobil, barter apartemen, emas, dan sebagainya. Saya bertanya, loh bagaimana kalian bisa barter? Sedangkan kalian juga belum migrasi, kuda KEC rata-rata, tapi belum migrasi. Kalau di Cina, itu komitmen itu luar biasa. Mereka datang tanda tangan, selesai, bawa pulang mobil, ambil apartemen, kunci apartemen, bawa pulang emas, satu balok itu yang ukuran 1 kilo, dia bawa pulang. Hanya sayangnya tanggal 30 Juni terlewati untuk kita. Kalau misalkan tidak terlewati, kemungkinan kita bisa barter juga, atau paling tidak kita menyaksikan sejarah besar itu. Tapi tidak apa-apa, artinya bahwa ini terjadi di Cina. Nah, tinggal bagaimana kita menduplikasi apa yang dilakukan Cina, kita lakukan di Indonesia. Ini kan peluang nih, barang-barang akan masuk. Saya tinggal cari uang untuk bayar biaya cukai dan biaya ini, kita puterin di permainan perdagangan biasa, kemudian sebagian akan kita masukin ke mahkota Big Trade maupun ke Pinetmart. Kenapa begitu? Karena kita untungnya tuh udah bisa sampai 50% loh sebenarnya barang dari Cina. Kalau kita masukin 10%, 20% ke dalam marketplace kita, MBT maupun Pinetmart, maka ekologi itu akan berjalan luar biasa. Handphonenya keren-keren di sana tuh, sampai 12 giga RAM-nya. Tesla ada apa Tesla? Tesla mobil ada semua, cuman kan yang kita ngambil produk Cina lah, Ion. HP Tesla di Cina belum ada. Belum. Nah, terus juga banyak pertanyaan-pertanyaan kepada saya juga begitu, mewakili platform ini, kenal nggak sama Mbak Berli? Saya tanyain Berli di komunitas Cina kan, kenal nggak sama Berli? Berli siapa ya? Kalau nggak ada yang kenal. Jadi artinya kita banyak di medsos ini, banyak kamuflase yang banyak orang bilang bahwa ini open minded tanggal sekian, ini tanggal sekian, banyak kebohongan. Tapi ya itulah yang terjadi. Cuma dengan fakta di Cina, akhirnya saya menyimpulkan bahwa tidak mungkin berjalan open minded kalau kita tidak kembangkan ekologi dalam ekosistem Pi Network. Artinya ini kesempatan buat kita ketika MBT nanti sudah masuk ke BIOS nanti, maka kita akan lakukan transaksi barter. Barang-barang nggak usah khawatir, kalau barang-barang penawaran sudah datang kepada saya, tinggal beberapa langkah lagi. Mungkin nyari investor, ya tentu ini juga bukan hal mudah, tapi saya akan lakukan itu dengan bantuan banyak teman-teman kita yang memang fokus untuk pengembangan ekologi.
kita juga ngelibatin ya kayak tadi kan di pabrik rokok. Saya baru sampai di ini kemarin, pabrik rokok di Jawa Timur sudah minta 10 mesin. Nantinya kalau 10 mesin printing rokok tentu harus dibarengi juga dengan packagingnya. Berarti 20 mesin. Kalau 20 mesin rata-rata saya untung 200-300 juta saja, berarti itu sudah 6 miliar. Kalau 6 miliar kita puterin untuk fashion handphone di ini, masih nggak rugi, uang boleh nemu kok. Ya, kita hidupin di Bandung. Nah, itulah kira-kira yang apa namanya, yang akan terjadi. Kalau tanpa tanpa kita menyambung dengan komunitas di Cina, maka saya melihat platform apapun di Indonesia akan gagal, karena dia membutuhkan uang paling kecil itu 10 miliar sampai 4-5 triliun untuk bisa mengembangkan ekologinya. Jadi semua nanti janji-janji platform itu akan gugur dengan sendirinya, seperti yang sudah terjadi selama ini. Tumbuh satu, datang ini, gugur lagi, karena nggak bisa berjalan, karena nggak ada modal. Nah, kami memandang ini bahwa ini harus ada solusi. Makanya kami ke Cina. Bagaimana jalin kerjasama dengan Cina? Cina barang-barang produksi apa saja jadi murah. Mobil Golf itu dijual di sini 350 juta. Setelah saya tawar-tawar potong pajak dengan bea cukai, dengan pajak apa segala macam, saya masih bisa jual 200 juta. Nah, di sana itu home industry kan. Iya, bayangkan. Jadi murah-murah, semua murah. Fashion itu harganya murah-murah. Kita untung 100% lah kalau kita jual. Belinya Indonesia tanggal 12 sampai di Indonesia. Tanggal 12 sampai malam pun tanya Pak Edi, langsung udah ada tamu yang mau ke rumah. Makanya aduh udah enggak. Tamunya udah datang mau bilang apa, masa kita usir kan? Ya udah kita terima dengan baik sampai selesai jam 12 lewat tidur. Pagi-pagi saya sudah jalan karena 1 bulan lebih meninggalkan Indonesia dengan pengeluaran yang luar biasa. 72 tambah 17 hutang bukan bapak ini. Hutang saya 17 juta, pengeluarannya 72 juta. Utangnya yang disebut. Utang tetap ya harus disebut kan, karena kalau enggak nanti kita nggak ganti-ganti kan, harus diingat. Nah, baru saya harus, karena saya pakai uang juga untuk kerjaan, saya sudah ambil uangnya, saya belum kerjakan. Jadi makanya beberapa hari ini sampai hari Senin besok saya harus kerjakan dulu tanggung jawab ini sampai selesai. Mungkin Rabu lah selesai tanggung jawab itu, karena uang udah saya ambil kan, kolek. Dan di sana ternyata perlu uang besar juga, apalagi kita membawa nama aplikasi ya, kita dia pengusaha kan, mana mungkin lah hotel saya mau minta bayarin orang, nggak bakalan mau. Makan juga saya nggak mau, cuman karena perjamuan itu memang sudah menjadi tradisi. Orang Cina itu kalau terima kasih yang ngajak makan, menyambut tamu yang ngajak makan, menghormati ngajak makan, dan seterusnya ngajak makan itu. Nah, untuk makan malam, tapi makan siang, hotel, taksi apa dan sebagainya itu nggak mungkin kita bebanin, walaupun mungkin juga mereka mau bersedia, tapi kita nggak mau dijengkalin oleh sahabat-sahabat bisnis kita di Cina. Jadi akibatnya ya besar juga uangnya itu. Sampai pengeluaran sampai saya pribadi 72 juta, kalau yang lain kecil-kecil karena ya itu akibatnya saya pulang sini harus kerja dulu, nyelesain kerjaan-kerjaan yang menjadi tanggungan saya. Jadi masih proses sampai beberapa hari akan datang, tapi sambil juga berbisnis tetap, karena kita saya udah janji dengan teman-teman di Cina, sampai di sini saya prepare semua apa-apa yang diperlukan, termasuk juga kehadiran di sini selaku pribadi maupun selaku komisaris, adalah supaya kita nanti semua siap diri begitu ini udah jalan produksi kita akan pasarin di dan itu semua nanti kita ambil dari Cina dulu. Waktu pertama kenapa kita ambil yang dari Cina, karena harganya relatif murah, terjangkau, dan kita bisa memainkan sehingga di blockchain akan tercatat dengan baik transaksi-transaksi senilai GCV seperti yang diinginkan kedua negara dalam gentleman agreement yang kita tanda tangani. Itu kira-kira. Jadi itu saja dari saya.
penjelasan bahwa ya tadi ke Mbak Sinar saya tidak sebutkan aplikasinya apa, tapi di sini saya sebutkan karena kapasitasnya kan beda ya, karena jadi kalau di sini kita sebutkan itulah saya mewakili atau kami ya, saya mewakili kepentingan dua aplikasi yang kita semua berada di dalamnya. Binetmat otomatis juga MBT ada di dalamnya. MBT otomatis. Kalau MBT Binetmat nggak ada di dalamnya karena nggak punya komunitas. Binetmat lebih terbuka kan. Tapi kalau MBT ya pasti Binetmat ada di dalam. Itu kira-kira. Yang lainnya terkait dengan adanya perkembangan terbaru di tubuh MBT, seperti Pak Prayudi, Haryudi, saudara komisaris yang dengan sangat terpaksa harus kita ganti dalam rangka untuk tentu grow up ya, atau menumbuh kembangkannya MBT itu sendiri. Kemudian yang terakhir, dan saya juga agak kaget-kaget, adalah mundurnya Direktur Operasional Kang Ahmad Badarudin. Itu sangat disayangkan, tapi kalau memang itu sudah menjadi keputusan daripada yang bersangkutan, mundur di pengurusan ya, tapi bukan berarti mundur di MBT kan, di Mahkota Bogor Timur ya, Kang? Apa bagaimana? Mundur di kepengurusan manajemen. Oh iya. Kepengurusan komunitas mungkin masih. Ya. Kita pakai dua apa? Ya, jadi harus kita bedakan ya. Jadi di manajemen beliau mundur, tapi di pengurus tetap. Komunitas Bogor Timur beliau tidak mundur. Jadi mungkin ini juga